Balik lagi di Ojo Sompral. Sobat Sompral, ini item baru ya. Yang kalau biasanya kita ada eksplorasi, sekarang kita ada ngobrol santai tentang hal-hal mistis dan sebagainya. Kayaknya serem banget, Mbak. Agak tegang-tegang ya saya di sini ya. Ini salah satu teman saya. Dia punya kejadian serem dan nanti akan diceritakan seserem apakah. Itu. Ya, boleh perkenalan dulu, Mbak? Oke, langsung aja ya. Oh iya. Oke, saya temannya Pandu. Siapa namanya? Oh, namanya. Iya. Oke, halo Sobat Sompral, saya Zita. Saya di sini diundang sama Pandu untuk menceritakan apa yang pernah terjadi sama saya, hal-hal mistis ya. Ya, kalau saya nanya Anda bisa masak apa nggak di sini dong? Gak mungkin ya, bukan ini acaranya. Ya oke. Kalian tahu dulu Mbak Zita ini orang yang sensitif, sensitif untuk hal-hal seperti itu ya. Bisa apa aja Mbak? Contohnya gitu? Saya sensitif kalau saya diputusin, Mas. Wah. Oke, serius. Dikat ya? Dibilang sensitif, gue sendiri nggak tahu gue tuh sensitif apa enggak, tapi sedikit bisa ngerasain kalau ada sesuatu gitu kan, karena gue pernah ada kejadian sih sehingga gue bisa sensitif sekarang ini gitu. Dan juga kadang ada hal-hal yang muncul aja gitu di mimpi gue, muncul aja di otak gue gitu, si sesuatu itu secara randomly aja sih sebenarnya. Jadi gue nggak tahu gue sensitif apa enggak, gue nggak tahu. Sensitif ya jatuhnya? Jatuhnya sih ya. Ya kalau bisa disebut kayak six sense gitu. Okay. Six sense gitu. Kalau punya gitu. Ya. Mungkin di pas kejadian itu jadi kebuka lah gitu. Sebenarnya six sense itu kan nunggu momen kan sebenarnya. Ada yang memang dari kecil bisa, ada yang nunggu momen dan sebagainya. Kita akan bercerita. Jadi Mbak Zita, saya kasih flashback dikit. Mbak Zita ini pernah konsultasi hal mistis ini ke saya gitu. Dan menurut saya itu serem ya. Makanya biar kalian tahu seserem apa gitu, biar nggak saya aja yang tahu, kita akan sharing pengalaman Mbak Zita itu. Oke. Dari awal deh gitu. Dari awal ya. Yeah. Dari awal cerita yang ini kan. Iya, yang di rumah yang itu di loh. Bandung. Iya, di Bandung. Yang gue pindah. Oke, jadi sebelumnya gue tinggal di Jakarta, terus gue pindah ke Bandung. Gue pindah ke Bandung itu dengan cari kontrakan secara dadakan sebenarnya. Karena sampai gue mau pindah pun kita belum dapat. Akhirnya kita dapat, dikasih tahu sama teman gue ya, dikasih inilah di sini aja nih ada nih murah dengan harga segini, kontrakan 2 kamar. Oke, gue mau. Kenapa gue ngambil kontrakan padahal gue pindah hanya pindah kerjaan gitu, karena nyokap gue saat itu ikut. Oke, gue pindah ke kontrakan itu. Kita lihat bersih gitu kan, dekat masjid. Nyokap gue ya seneng lah gitu dekat masjid kan. Gue ceritain posisi rumahnya dulu nih ya. Jadi rumahnya itu ada 2 kamar. Oh, nah tapi sempat ngirim foto kan, nanti bisa kita insert gitu. Iya, gue sempat ngirim foto ke Mas Pandu gitu kan. Jadi di situ berapa orang? Di rumah itu yang stay. Ya, lu gua, nyokap, sama temen gua. 3 orang. 3. Cewek semua? Cewek semua. Tapi di minggu pertama yang tinggal tuh masih gue sama nyokap. Oke. Terus posisi rumahnya itu ada, dibilang 2 lantai enggak. Jadi di lantai 2-nya ini cuman kayak tempat jemuran gitu. Terus dilapisin sama seng. Oh. Oke, jadi di dalam masuk naik ke tangga, pintunya tuh yang dorongnya itu dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Jadi otomatis kepala kita nongol duluan gitu. Nah, satu malam tiba-tiba tuh ada yang seperti jalan di atas jemuran itu, di tempat jemuran itu gitu kan. Karena suara seng itu kan kalau diinjek bunyi ya. Suara khas seng gitu. Bunyi gitu kan. Sedangkan di atas itu kosong. Bukan kosong, maksudnya dibatasin seng lagi gitu. Dibatasin seng lagi. Gua tipe orang yang berusaha positive thinking gitu. Nyokap gua apalagi gitu kan. Gua tuh udah kayaknya ini ada orang jalan deh. Yang gue pikir adalah
Maling. Orang maling Masih gitu kan. masih ke arah yang logika ya? Iya benar, masih selogika itu gue. Jadi gue masih positif, gue masih bersikeras, gue berusaha untuk gimana caranya kalau malam itu kekunci. Karena posisinya gue cuma berdua nih sama nyokap. Sampai akhirnya temen gue pindah ke Bandung, dia tinggal lah sama kita bertiga. Nah di situ gue kan udah apa ya? Udahlah bodo amat, yang penting udah tinggal bertiga. Memang si perempuan semua gitu kan. Ternyata nyokap itu mau berangkat ke Jakarta, balik ke rumah abang gue. Terus Oke, balik ke rumah abang gue. otomatis lu berdua tuh. Berdua nih sama Citra. Tapi gue tugas ke Surabaya. Oke. Nah, gue tuh kan agak anaknya medsos banget ya. Jadi setiap kejadian selama gue pindah di Bandung itu gue share sebenarnya di Instastory. Gue share maksudnya gue ceritain gitu Kayak loh. suara yang kemarin Iya, itu. suara langkah kaki itu gitu kan. Terus ya udah nih, gue lupa gue minggu kedua gue masih barengan nih, gue masih stay di situ Sama bertiga, nyokap gue sama Citra bertiga sama temen gue. Di situ Citra tuh sangat tidak percaya dengan hal mistis. Teman gue yang satu ini sangat tidak percaya hal mistis. logika banget lah orangnya. Sangat logika. Jadi gue sama nyokap tidur di ruang depan, Citra tidur di ruang sebelah ruang kedua gitu kan, yang pas banget sama tangga ke jemuran itu. Deket. Ya, sebelahan banget. Kita tuh kalau nyokap gue tuh positifnya tetangga sebelah yang berisik. Karena tetangga sebelah itu dia kayak suka ngumpulin rongsokan gitu tuh si tante itu kan. Terus akhirnya di minggu kedua kita nih udah masing-masing masuk ke kamar. Oke, masuk ke kamar, tiba-tiba kayak lagi tidur ayam kayak kebangun gitu kan. Nyokap gua kebangun kayak ngedengar orang jalan lagi. Jadi dalam seminggu tuh kayak cuman sekali doang tuh kita diganggu gitu. Seminggu sekali lah. Iya kayak gitu tuh yang baru. Ini kan berarti kan gue tinggal udah 2 minggu ya di situ. Awalnya Citra nggak percaya, teman gue nih nggak percaya kalau ada hal itu gitu kan. Terus gue bangun karena nyokap gue ngenyodok nih. Bangunin? Nggak, ngenyodok tuh atap. Tutup. Tuh atap. Jadi kan ini atap nih. Maksudnya ke atas disodok pakai ini sama nyokap gue. Atapnya tuh maksud gue asbes. Terus ini misalnya pintu ke atasnya disodok sama nyokap gue. Oh, berarti si pintunya itu kan? Si pintunya loh disodok sama nyokap gue biar entah mungkin mengusir atau apa gitu kan. Biar tahu kalau di situ ada orang masih bangun. Mungkin gitu kan. Gue keluar, kenapa? Gue tuh orangnya cepet emosi gitu kan. Cepet emosi, cepet panik. Kenapa? Enggak nih, kayaknya tikus deh kata nyokap gue gitu kan. Gak mungkin ini tikus, nih orang ini. Gue panik nih, gue teleponin nih bapak kontrakan. Itu masih jam 11-an lewat lah, mendekati jam 11:30 gitu lah. Gue teleponin bapak kontrakan, gue ngomong, Pak, maaf nih Pak, saya mengganggu malam-malam. Saya risih, ada gangguan orang. Ada orang nih kayaknya di atas. Saya nggak mau tahu Pak, ini gimana ya, tolong dikunciin dong Pak. Karena memang penguncinya itu nggak rapet. Oh, jadi bisa jebol lah gitu. Iya, bisa dicongkel ya? Dicongkel gitu dari atas gitu. Akhirnya, oh iya Bapak ke situ, Neng, Bapak ke situ. Terus tiba-tiba Bapak itu gue telepon lagi, Pak mana nih Pak, mana? Tapi nada dia tuh bukan tipe orang yang punya kontrakan ya. Kayak bukan orang yang panik ada sesuatu gitu kayak. Udah Neng, nggak apa-apa. Kayak santai aja berarti gitu. Antara paham dan udah biasa gitu. Iya gitu, santai aja gitu kan. Udah Neng, besok aja Bapak kesana ya. Gue kayak antara bingung gitu kan, terus ke distract gara-gara jadi kabel TV itu kan nyambung ke sana ya. Jadi posisi kabel TV itu kayak gini, ngegantung. Ini jendela? Enggak, ini TV. Kabelnya tuh nyambung ke pintu yang menuju ke jemuran. Oh, yang pintu yang tadi itu yang diketok-ketok tadi. Iya, gitu kan. Tiba-tiba
goyang. Kabel Yang di dalam tuh goyang gitu. Tapi gue positif masih ini nyangkut nih kakinya gitu. masih si maling ini. Masih ini pasti nyangkut nih kakinya karena memang dia ketika kita bentak tuh kan dia kayak langkahnya tuh tiba-tiba mengecil. Seperti orang jalan menjauh. Gitu kan. Setelah itu merinding kita ya, Bu? Sama saya. Setelah itu kita diamin nih, udah aman gitu kan. Sorry, itu juga di tengah malam? Iya. Terus kita tidur lagi, jam 1 gitu lagi Pak. Secara logika ya kalau manusia nggak mungkin ya, udah lo tahu nih ada orang di rumahnya, masa masih lo sikat sih Bor gitu kan. Dan terjadi berulang kali? Yes, berarti 2 kali lah di malam itu 2 kali. Berarti bisa jadi asumsinya adalah orang iseng ke situ kan jatuh? Bisa jadi orang iseng, tapi gue tuh udah feeling? Gue belum sama sekali tuh, gue belum mengarah ke hal mistis. Pokoknya udah kayak gitu, akhirnya nyokap gue kayak sholat gitu kan, udah kita mulai udahlah gitu, tidur lagi tenang, nggak ada gangguan sama sekali. Terus besoknya gue lupa, si gue sama nyokap sama Citra itu mau nganterin nyokap gue ke travel. Karena nyokap gue mau pergi tadi ya? Jakarta, tempat abang gue, karena gue mau dinas ke Surabaya. Nah, jadi yang nganterin nyokap gue nih banyak nih ibaratnya kan. Teman gue ada 3, suami istri berdua, Ivo sama Agis. Citra dan gue saat di travel, gue pergi nih sama Ivo, sama suaminya teman gue. Jadi nyokap gue tinggal sama teman gue juga ngambil duit sama teman gue. Ternyata di situ nyokap ada ngobrol sama teman-teman gue, tapi gue nggak tahu posisinya di situ kan. Akhirnya gue balik lagi, nyokap biasa kamu jaga diri ya, bla bla, nanti di Surabaya bla bla bla. Oke, iya gitu kan. Akhirnya gue berangkat ke Surabaya, gue tinggal nih teman gue si Citra di rumah sendiri. Ini gue ceritain aja kejadian-kejadian Citra atau setelah gue pulang. Iya, Citra mengalami hal-hal yang tidak lazim aja lah. Jadi kan gue pulang nih, udah gue pulang, si Citra itu ngirim instastory ini sama gue gitu kan, ada yang ngasih bunga gitu. Ya udah gue ngelihat apa sih, mungkin ya buat lo kali Cit gitu kan. Nggak mungkin. Jadi tulisannya tuh kertas digulung kayak popcorn gitu, kayak digambar bunga-bunga gitu, tulisannya I love you. Se-effort itu ya? Se-effort gitu. Kertasnya bukan 1 doang, jadi ditempel lagi kertas-kertas origami. Jadi dipotong-potong I love you gitu kan. Dikasih pemberat bawahnya. Nah, kayak di misteri pembunuhan itu ya, kayak ada clue-cluenya gitu kan ya? Iya, nggak tahu. Gue pokoknya ada I love you gitu kan tulisan. Akhirnya si Citra masih taruh itu kertas di luar gitu. Dia nggak berani masukin. Sampai nyampe gue di rumah, gue instastory nih. Gue masukin ke rumah, gue taruh di rumah. Terus Citra bilang, kok ditaruh di rumah sih? Keluarin gitu. Kenapa? Ya enggak, gue keinget pengalaman lo aja, kata dia gitu. Karena Citra juga tahu kan gue kasus yang sebelumnya gitu kan. Akhirnya ya udah, gue taruh di luar. Badan gue tuh capek banget karena gue baru dari Surabaya. Gue panggil dong tukang pijet gitu kan. Sebelum itu Citra tuh ngeluh sama gue, Zit udah 2 hari nih air di rumah mati. Wah kenapa gitu kan, nggak tahu gue. Nggak gitu. Protes. Akhirnya gue nanya ke tetangga dulu nih, tanya tetangga. Tetangga yang tadi gue cerita, dia suka nyimpen banyak barang rongsokan itu kan. Gue datang, nah tante air mati ya, gue tanya gitu kan. Iya. Ya udah Neng, kamu kalau misalnya butuh air ke ini aja, ke masjid gitu kan. Ya deh ntar gitu kan. Terus tiba-tiba ada 2 orang sih tante di situ, tetangga yang depan rumah gue sama yang samping. Kebetulan yang depan lagi nongkrong sama yang samping gitu kan, yang si sebelah gue. Tiba-tiba dia nyeletus, Neng masih suka berisik nggak? Dia ngomong gitu. Hah? Nggak tahu, soalnya saya baru pulang dari Surabaya tante, yang tinggal masih Citra gitu kan.
aduh. Terus dia kayak ngeluarin ekspresi Takut. kayak aduh amit gitu sama gue sampai Apaan sih? Gitu. gitu kan. Dia tuh kayak nunjukin ekspresi takut gitu sama gue kayak amit selama 22 tahun tante hidup di sini nggak ada Neng cerita-cerita kemalingan. Tapi nggak tahu ya, Itu berarti dia gituin. Itu berarti tengah kampung kan? Gue nggak tengah kampung sih, gimana ya? Ya masuk ke gang kecil gitu sih, tapi di kota. Oh iya, maksud gue di pemukiman padat penduduk gitu. Iya betul. Gitu. Berarti untuk kemungkinan maling dan sebagainya harusnya kan tahu lah orang. Iya gitu. Jadi makanya dia bilang kayak gitu sama gue gitu. Gue makin wow, ini kenapa gitu. Gue jadi kayak bertanya gitu kan. Akhirnya berarti muncul asumsi goib itu dari situ? Iya. Setelah Tapi sebenarnya sorry gue agak skip gitu kan. Pas gue nganter nyokap ke travel, nyokap tuh tiba-tiba kayak berubah pikiran. Dia ngomong ke gue, kayaknya yang di rumah dedemit deh dek. Dia bilang kayak gitu ke gue. Terus gue ya apaan sih? Kalau aku sih mikirnya tetap orang mah. Aku nggak mau tahu, pokoknya itu maling harus gitu. Rumah harus di ini gitu kan. Oke, ya udah karena kayak gitu, gue tuh balik ke rumah nih, balik ke cerita ke rumah. Gue ngobrol sama Citra, ada kejadian apa lo selama di sini, gitu kan? Sambilan, ya udah, dia tuh awalnya nggak mau cerita, gitu kan, nggak mau cerita. Tapi akhirnya gue bilang, gue dapat info nih dari tetangga, tadi, ya. rumahnya ada dedemit, gue bilang kayak gitu. Hahaha, dia ketawa, si anjir, kenapa ketawa lo? Gue udah tahu. Oh, itu udah tahu. Si Citra udah tahu. Kenapa lo nggak cerita sama gue? Ya kata nyokap, lo anaknya panikan. Kalau lo tahu, lo pasti cabut saat itu juga. Oh iya, gue bilang. Tapi udahlah, gue udah kayak karena mungkin gue capek kali ya, gue udah sikap udahlah, udah bodo amat gitu. Ya udah, akhirnya gue karena capek, gue pesen pijet. Gue sambil teleponan sama nyokap. Kenapa mama nggak cerita kalau mama tuh udah tahu di rumah ini ada sesuatu? Yakin ada sesuatu? Ya enggak, ngapain mama kasih tahu sama kamu gitu mah, kita nggak gini gitu nyokap gue. Ya enggak, minimal mama kasih tahu sama adik gitu, jadi biar tahu gitu kan. Alah udahlah. Terus akhirnya tiba-tiba memang si badan gue nggak enak banget nih gitu kan. Selesai itu teman gue datang nih, yang suami istri, si Agis dan si Agis doang, Ivonya belum datang. Oke, kita nganterin tukang pijet gue ke depan, ketemu sama Pak RT. Gue tanya sama Pak RT, gue kayak hati gue tuh masih nggak terima kalau itu adalah gangguan dari hal goib gitu kan. Gue tanya, Pak, maaf nih Pak, di rumah suka yang jalan-jalan nih di atas. Itu apa ya Pak? Aduh, Neng, coba deh Neng ke orang pinter. Nyaranin ke orang pinter, atau Neng ke Ustadz dah, gitu. Pokoknya gue agak lupa, tapi dia menyarankan gue untuk rumah itu didoakan. Ngerti nggak sih? Gitu. Biar nggak ada gangguan lagi. Iya, gue di situ kayak apaan sih di rumah gue gitu, ada apa sih di rumah gue gitu kan. Akhirnya gue balik nih bertiga, duduk. Itu mendekati maghrib deh, dimana gue udah ngechat lo, ya kan? Gue ngechat lu, gue jelasin bla 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 bla, sampai lo bilang kirim fotonya. Ya, karena gue penasaran aja maksudnya, biar dan tau lah gitu. Akhirnya yang foto itu temen gue berdua naik ke atas. Lu nggak berani? Gak tau ya, gue kayak nggak nyaman aja. Gitu. Udah feeling nggak enak. Udah kayak ngapain sih gitu kan. Di foto memang di ruangan itu kan lo memang udah ngeliat ya, udah jelas ya fotonya gitu kan. Ya nanti kita insert juga tuh. Oke, boleh. Biar si penonton juga paham. Jadi difotoin, ternyata setelah gue share foto sama lo kan, lo ngasih feedback kan ke gue, lo balas, lo harus pindah, lo ini gitu. Tapi ya gue kayak ya udahlah, ini kan rumah yang gue tinggalin gitu loh. Berarti lo masih tidak
bukan gimana, tidak ya, masih yang saran gue masih nggak segitunya buat lu awalnya itu. Gue udah mulai percaya nih, tapi gue ini kan tempat gue tinggal, kenapa gue harus takut gitu? Iya, maksudnya ya gue bisa, sorry bukan gue sombong atau apa, tapi ya gue sholat gitu kan. Jadi sambil gue ngechat sama lu, kita ngobrol bertiga. Jadi posisinya gini nih gue. Ya sebentar, itu berarti berapa minggu? Minggu ketiga. Minggu keempat dong pas. Kan minggu kedua masih barengan nih digangguin. Ya kan, minggu ketiga gue ke Surabaya. Begitu kan gue pulang pas minggu keempat. Jadi ya udah nih kita ngobrol bertiga nih, posisinya gue, Citra, Agis, di belakang Citra tangga menuju ke jemuran, TV. Oke. Jadi gue nanya, apa yang terjadi selama lo tinggal? Coba deh lo jujur Citra gitu kan. Akhirnya Citra bilang, iya sih emang ada yang jalan, tapi ya udah gue mau bodo amat. Terus ceritalah Agis cerita suaminya mengalami gangguan di rumah gue. Jadi mereka posisinya pas gue di Surabaya, nyokap gue di Jakarta. Suaminya ini kayak jalan lah gitu, ngiterin rumah gue gitu kan. Terus nanya, Cit, itu yang sholat siapa? Di kamar gue sama nyokap. Jadi nyokap gue itu kan sholatnya duduk. Ah, siapa? Kan mama nggak ada. Dia ngomong gitu. Tapi dilihat juga duduk. Oke. Oh oke. Gitu. Si suami teman gue ini oke. Terus tiba-tiba jadi nih gue boleh gimana ya, rumah gue tuh agak rumit gitu. Ini kamar gue, ini kamar Citra, samping kamar Citra tuh tangga, sebelahnya kamar mandi, dapur. Yeah. Dapurnya kan panjang gini ya, belakang gitu. Jadi mungkin si Ivo ini entah apa ya, Ivo tuh kayak ya keliling lah jalan, kemudian jalan-jalan gitu kan. Tiba-tiba dia ngelihat ada yang lewat dari dapur. Perempuan. Kenapa? Nah, nothing. Cuman bulu-bulu gue agak-agak gimana gitu kan. Jadi kayak ada yang lewat, serius loh gitu kan. Gue kayak masih oh iya hahaha gitu kan. Memang sih kita ngomongin itu kayak ketawa-ketawa. Terus gue belum cerita ya, gue belum kasih tahu. Ternyata gue juga baru tahu teman gue ini sensitif, Agis. Terus tiba-tiba lagi enak-enak ngobrol, kita lupa, pokoknya memang kita ngobrol seputaran itu gitu kan. Terus kita pernah, Agis ini manggil gue Kak Cut, kita pernah nih, kita udah ngajakin Citra di malam itu untuk nginep aja di tempat kita gitu. Mereka ngerasa ngapain lo sih di sini sendiri, Ivo udah mengalami hal ini gitu. Tapi menurut Agis mereka tuh diikutin. Dari rumah? Dari rumah sampai gue nggak tahu ke daerah mana gitu kan. Diikutin. Si Citra ini masih sepositif itu gitu. Dia masih bersikeras, udahlah gue di rumah aja, gue dititipin lo di sini, rumah ini dititipin sama gue gitu. Nggak bisa lo cabut. Akhirnya Citra nginep lah di tempat mereka sampai berapa hari hingga gue pulang dari Surabaya gitu kan. Tiba-tiba lagi enak-enak ngobrol, gue nggak sengaja nih, Agis kan posisinya di gini kan, di kiri gue. Tiba-tiba Agis tuh kayak lihat kanan kiri. Ada apa nih gitu ya? Iya, jadi tuh gue ngeliat si Agis tuh bener-bener gitu, gue tuh nyediain kacang kan sambil ngobrol-ngobrol. Agis tuh tiba-tiba gini, gue kayak kenapa lo gitu kan? Tiba-tiba dia kayak yang enggak, makan terus nih, ngunyah. Ketakutan ekspresinya? Iya, ekspresinya tegang gitu, gitu kan. Dalam hati gue, anjir nih kenapa? Tapi gue berusaha, hihi gitu kan. Gue termasuk orang yang ceria, maksudnya udahlah ngalir aja gitu kan. Oke. Terus tiba-tiba gue ngelihat Agis nih, tangannya tuh gini. Gini. Apa tuh? Doa? No. Gue masih nggak tahu. Tiba-tiba, gue ntar ceritanya ya. Gue masih posisinya belum tahu nih. Kenapa nih anak gitu kan? Gak lama dari situ gue kok sesek gitu. Dan habis ngobrol itu? Lagi ngobrol gini kan kok,
aduh kok sesek nih gue. Akhirnya gue positive thinking nih, mungkin gue masuk angin karena kan tadi Capean. sore gue baru pijet gitu Iya. kan. Nggak lama si Agis ngomong, gemetar. Agis sama Citra nih teman dekat. Agis pengen ngomong sesuatu, dia ngomong gitu kan. Tuh, gue merinding ya, oke? Oke. Terus si Citra, oh yaudah, ngomong di mana? Ngomong aja, gue bilang gitu kan. Nggak mau di sini, di luar yuk. Oke, kita keluar ke teras. Gue tuh masih kayak setelah di teras tuh kayak blas, aman gitu. Udah nggak sesek lagi. Nggak nyesek gue, tapi otak gue lah kenapa ya gitu, masih gue kayak Mencerna hal itu. gitu. Udahlah. Terus tiba-tiba si Agis tuh nunjukin gini ke Citra sambil gemeter. Citra gitu kan, si Citra udah megang tangan si Agis. Gue masih nggak, apa sih lo? Lu udah ngapain sih gitu kan? Iya, apa gitu ngomong. Citra ngomong ke gue. Jadi Zid, Agis sensitif. Goblok dalam hati gue. Baru tahu itu. Kenapa gue baru tahu gitu kan? Terus hubungannya sama lo ngejepit tangan lo apa? Supaya gue fokus. Itu cara gue. Dengan sakit ini. Dengan sakit. Jadi itu gue beneran sumpah. Gue ngeliat ini dia tuh sampai dalam banget. Dia nekenin. Bekas kuku gitu. Bekas kuku dia sendiri. Biar dia tuh tetap fokus Iya. gitu kan. Tetap sadar. Oke, merinding sampai paha gue. Ngapain lo di dalam? Terus udah, oh jadi lo sensitif? Gue bilang, iya. Terus apa yang terjadi? Kalian tahu nggak? Pas kita ngobrol tadi di dalam, kenapa? Iya, pas kita ngobrol di dalam, aku kan kayak celingak-celinguk kan. Iya, gue ngeliat. Tengok-tengok tadi. Kenapa? Pas kita ngobrol, ada yang tiba-tiba sebelah kanan Agis, ada yang ngomong, diam kalian. Oke. Merindingnya sampai bunuh-bunuh. Gue sempet, oke. Ya udah, gitu kan. Suaranya perempuan. Sebelah kanan perempuan. Oke. Ini seru nih. Jadi setelah Agis ngomong gitu, gue yang memang sempat, oke. Yaudah, kita nggak usah ngomongin itu lagi. Gue bilang kita masuk ke dalam, santai aja ngobrol biasa-biasa aja. Lupain tadi lah. Gitu. Iya, lupain tadi. Masuk ke dalam, gue udah mencoba mencairkan suasana nih. Tapi tiba-tiba kok gue kayak ditekan. Ditekan tuh gimana? Kayak, gitu. Iya, kayak dipres. Iya, seperti itu. Tapi gue terus kayak, enggak, gue masih masuk angin. Sorry itu gue sampai buka bra gue, men. Karena gue mikir gue sesak karena itu. Tapi gue udah kecepetan. Jadi kita ngobrol. Masih stay positif Gitu kan. Walaupun si Agis tuh tetap fokus dengan makan kacang, dan gue perhatiin tangan dia tuh masih ngejepit. Masuk itu masih ngejepit. Ya udah makan. Tiba-tiba gue kayak, aduh ngomong gue kok udah berantakan nih. Gue udah kunang-kunang kan. Belibet. Terus entah kenapa tiba-tiba gue ngeluarin, gue ngomong sama Citra, gue nggak mau tahu malam ini kita nginep di luar. Gue langsung ngomong gitu sama Citra. Itu yang lu WhatsApp sama gue tuh kan? Iya, kita udah WhatsAppan. Masih sedang WhatsAppan kan? Kita sedang WhatsAppan. Dan gue merekomendasikan lu untuk pindah secepatnya. Iya. Yang lo bilang mereka nggak suka ada kita di situ. Ya kan? Ya banyak. Ntar gue jelasin ya. Kita cerita dulu aja. Akhirnya gue ngomong gitu ke Citra kayak ceplos aja. Gue kayak udah nggak nyaman. Gue nggak mau tahu malam ini kita nginap di luar. Citra tuh masih yang apaan sih gitu. Apaan sih, ngapain gitu. Gue nggak mau tahu, lo harus ikut apa enggak, gue cabut. Gue nginap di luar. Pokoknya gitu, lu nggak mau di situ. Terus kayak udah cepet aja nih, kayak badan gue tuh udah ini banget, kayak apa ya, udah nggak enak banget. Gue tuh harus keluar dari rumah ini. Yang gue ambil tuh cuma tas, gue dasteran, men. Gue belum mandi, gue ngambil tas sama handphone, gue langsung keluar. Jadi posisi gue tuh udah di pintu, udah di teras. Kondisinya malam lagi? Malam. Di teras, tiba-tiba si Agis itu
kan Agis posisinya masih di posisi yang sama, yang dia berhadapan sama TV. Oh, oke. Tapi dia udah berdiri. Kita nungguin Citra ke belakang, ngambil sepatu. Merinding, Bu. Iya. Ngambil sepatu, tiba-tiba ketika Citra balik, gue sama Citra mendengar suara kunci yang digantung gitu, kunci yang bergantung, genting, dihentakkan ke pintunya. Itu memang ada di pintu kamar mandi gue, memang kuncinya ada gitu, tapi tidak bergerak sedikit pun menurut cerita Citra. Tapi itu terdengar sama gue. Semua tuh, hampir semua. Agis tidak mendengar. Oh. Tapi Agis ini ibu semuka ya. Ya. Tapi Agis ngeliat ada orang berdiri di kamarnya Citra menyamping, hitam gitu. Oke. Terus kita udah cabut, tiba-tiba tuh jalan-jalan. Agis, Allahu Akbar, kacau, dia masih di belakang, anjing goblok, lu bisa ngeliat anjing gitu. Gue udah gitu kan, anjing goblok. Terus tiba-tiba gue kayak berhenti, gue bilang, Agis, lo lagi dapet ya? Lagi menstruasi ya? Iya, padahal gue nggak tahu sama sekali. Tapi lu ada feeling itu? Gue langsung kayak, si goblok menstruasi lagi, cabut, jalan. Itu ada sekitar 5 blok dia masih ngikutin menurut Agis. Wah. Jadi dia tuh si yang hitam berdiri tadi itu? Iya, gue nggak tahu yang mana gitu, tapi menurut Agis itu dia perempuan, dan itu masuk ke gambaran gue yang gue cerita sama lo. Oh ya, itu nanti ya. Ya. Jadi dia tuh nggak kayak ngejar gitu loh bro, tapi kayak ikutin. Kayak tiba-tiba tiap Agis lihat tuh dia udah stay aja. Oh. Gitu. Jalan tiba-tiba anjir masih di situ. Masih di situ sampai kita udah keluar jalan gede pun kita pergi ke minimart karena sambil nyari hotel kan, nyari hotel. Dadakan kan gitu. Agis udah aman, gua yang nggak aman. Gua kenapa masih begini gitu kan, masih nggak enak gitu kan, goblor gitu. Akhirnya gua ngobrol sama abang gua sama nyokap gua kan kayak udah apa ya, mereka trauma dengan hal yang pernah dulu gua alami gitu kan. Gue tuh sampai lihat abang, lihat secara video call, lihat abang. Gue tuh udah nggak konsen, gue udah bingung, udah nangis nih, gue udah nangis, nggak jelas gitu kan, nggak jelas gitu, emosi kalut gitu kan, lo paham kan? Akhirnya kita naik ke lantai 3 di hotel itu, ya udah, yang kita teleponan Pak, yang lo nyuruh gue untuk menyiapkan ini, iya, menyiapkan ini gitu kan, yang tiba-tiba gue ketika kita lagi ngobrol tiba-tiba di otak gue langsung masuk visual perempuan di dalam ruang TV. Iya, tadi di rumah gue gini melotot. Tiba-tiba gue langsung ngomong ke Pak Pandu, gue lupa kita ngobrol apa, tapi yang jelas yang gue ingat Pak Pandu kayak diancam ya. Ya, sama beliau ya. Gue juga mendapatkan intimidasi jatuhnya. Intimidasinya adalah gue tidak boleh ngebantu kalian. Oke. Makanya gue ngomong kan ke lu, wah iya nih, marah ke gue juga gitu jatuhnya. Karena nggak terima itu dengan keberadaan kalian jatuhnya gitu. Makanya oke, mending kalian sebisa mungkin jauh dulu dari si rumah itu. Akhirnya kalian di hotel kan? Iya. Dengan syarat-syarat itu, maksud gue masih diganggu nggak? Gue tuh masih nggak nyaman kan. Elunya sendiri? Iya, gue masih nggak nyaman. Gue tuh sampai syarat-syarat lo udah kita iniin gitu kan. Gue kan teleponan sama abang gue. Mungkin abang gue berkomunikasi sama temennya yang dulu sempat ngebantuin gue di kasus gue yang dulu. Terus tiba-tiba abang gue nelfon, Dek, dia menyarankan yang sama. Dek, kata teman abang, jangan lepas wudhu, jangan kamu keluar dari kamar itu. Ditaburin si garam gitu. Jangan lepas berwudhu, kalaupun pipis wudhu, kalau kamu ke toilet ditemenin
Oke, yaudah gue bener-bener wudhu, gue suruh Citra lu yasinan, Citra gue yasinan gitu kan. Tuh nggak nyaman, gue tuh akhirnya pas tidur si Agis udah dijemput sama suaminya dengan ngebawa syarat yang lo bilang gitu kan. Citra tuh sama sekali nggak tidur ngejagain gue, sama sekali. Tapi lu tidur juga nggak? Nggak, gue tuh kayak gue Citra dengan udah bergadangnya, iya, dengan mata merah gitu kan. Tapi gue salut sama dia sanggup ngejaga gue karena emang dititipin sama abang gue gitu. Kalau nggak ya mungkin kita nggak tahu gitu kan, karena mereka trauma dengan yang kemarin gitu. Yang dicakar itu kan lu sempat ngirim gua, sempat ngirim foto gua yang dicakar tuh, tangan siapa tuh? Citra. Oh. Okay. Tapi ini kan udah nih, kita udah nginep di hotel itu ya. Sampai itu kan lantai 3. Di sana ada orang nih. Gue saking apa ya, udah parno, anjir kenapa dapet lantai 3 gitu. Pikiran gue udah ke yang lain gitu. Gue udah sedang kondisi kayak gitu. Imajinasi gue ada lain-lain gitu kan. Akhir sampai kita minta tolong, Mas, ada orang ribut-ribut, Mas tolong ya, kalau ada apa-apa bantuin kita ya gitu. Maksudnya karena kita juga berdua doang. Oke Mbak, oke. Itu besoknya langsung nyari kosan baru. Gue ya tadi, gue tuh tipe yang panik gitu kan. Mau nggak mau hari itu gue cabut. Kita dapet kosan baru, balik ke kontrakan itu dengan kenapa harus balik gitu kan, tapi mau nggak mau gitu. Nyampe itu zuhur, gue sholat, gue ngedengerin Citra tuh mau masak mie instan di dapur. Dia kayak mau ngerajang bawang, tiba-tiba berhenti gitu. Cuman gue ya udah, gue sholat aja gitu kan. Terus dia belum ngomong apa-apa sama gue, kita packing barang, blek satu rumahan itu kita packing. Sampai akhirnya sore nih, kita nungguin tante gua, dijemput sama tante gua, ngebantuin. Sore tante gua tuh kayak gimana sih nak ceritanya gitu kan. Akhirnya Citra ngaku di situ, nggak tahu. Tapi ketika kita ngobrol itu tuh dia malah berisik di atas. Tambah kenceng Itu mau maghrib, tung tuh kan, kita gituin aja. Oh, gue baru inget, kita udah pindahan nih. Kita udah pindahan, tante gue udah cabut, dan setelah pindahin itu kita nongkrong di kafe berempat doang, gua, Citra, Ivo sama Agis. Di situ kayak gimana kita kayak ngobrol gitu, apa kata Mas Pandu di kontrakan itu ada apa aja. Dan akhirnya Citra ngasih tahu, gua masih nggak percaya ya, tapi karena hal ini gue jadi percaya kejadian ini, dia bilang gitu. Kenapa? Jadi pas kita pulang, gue kan masak nih di belakang, tiba-tiba tangan gue panas kayak ada yang megang katanya. Terus gue ngomong, udahlah jangan ganggu lagi, ngapain sih gitu, kita juga udah mau pindah gitu. Terus tiba-tiba tangannya tuh kayak ya udah panasnya menghilang, tapi udah gimana gue sadar tangan gue kayak dicakar gitu, kayak ada berbekas lah gitu kan. Kita kayak ntar lo kena ini, enggak, gue inget apa yang gue lakukan seharian ini, gue inget gitu. Kita mikirnya ntar kena ini lagi, kena ini kan pindah-pindahan ya. Tapi tuh bener-bener kelihatan sih bekasnya. Secara langsung tuh emang kayak jerek gini loh gitu. Ya udah, terus kita ya obrolin lah sama teman-teman gitu kan, apa yang Bapak sampaikan ke kita gitu. Mungkin ada apa sih di rumah itu sebenarnya gitu kan. Ya udah, kita ngobrolin, dan gua keskip juga si Ivo suaminya temen gue si Agis. Ketika mereka bertiga kabur dari kontrakan ke kontrakannya mereka. Ini gue posisi masih di Surabaya. Kan gue bilang mereka diikutin kan. Nyampe ke kosannya mereka, kaki Ivo tuh
sebelahnya sakit, kayak nggak bisa, kayak ya sakit gitu loh, kayak nggak bisa jalan. Ya, tiba-tiba. Kayak kebas gitu loh, kayak kesemutan gitu tiba-tiba gitu. Jadi ya kita menyangkut pautkan gitu ceritanya gitu, karena udah tahu juga ada apa di rumah itu. Karena gue sharing sama lo kan Pak, gue sharing sama lo gitu, ada apa aja. Mungkin karena lo udah tahu juga ceritanya, lo juga bisa ngasih tahu ke sobat sompral. Oh iya, tapi sebelum ke situ cerita ternyata apa sih gitu yang endingnya? Iya, ternyata ada apa sih gitu kan? Gitu. Jadi ternyata punya usut di rumah itu sebelum gua ada yang meninggal. Jadi rumah itu pemiliknya meninggal sakit, dan katanya ditemukan sudah beberapa jam kemudian sudah bersemut gitu. Jadi ya gue tahu itu ya dari tetangga gue tadi, nyokap udah tahu tapi masih nutupin nama gue gitu. Dan menurut Pak Pandu ya, yang di atas itu beliau ya? Beliau. Ya karena kalau gue sih lihatnya emang galak. Kan yang gue ngomong sama lu ya, pribadi yang galak gitu semasa hidupnya, tapi ketika beliau meninggal ini dengan kondisi seperti itu, menjadi apa ya, kemarahan lagi gitu, paham gak sih? Ketika lu ketika hidup udah marah-marah mulu nih gitu, wataknya gitu, terus kejadian ketika meninggal nggak ada yang ngurusi, jadi meninggal sendiri kan jatuhnya, nggak ada yang tahu gitu. Semakin ketika tahu, beliau jadinya marahnya ke kalian. Maksudnya mungkin tipikal yang gini loh, yang tidak nyaman ada siapapun di situ, kan ada orang yang model gitu. Apalagi lu bertiga gitu di rumah itu. Jadi boleh nggak sih gue jelasin, misalnya sedikit gue ceritain apa yang gue dapat tentang dia di dulunya? Boleh. Jadi gue dapat cerita, gue setuju dengan penjelasan lo. Dan ini gue nggak tahu cerita lu ini ya? Iya, kita belum ada ngobrol ini Pak ya, sama sekali belum ada ngobrol. Tapi yang gue dapat ceritanya adalah di masa dia hidup dia memang sendiri, dan dia emang tertutup gitu. Dia tertutup, dia sakit-sakitan, dia memang yang ngurus dia bukan keluarganya, dia bukan pribumi asli, bukan pribumi ya, dia ya apa ya ngomongnya biar enak ya, Chinese ya, keturunan Tionghoa ya. Memang di lingkungan itu banyak banget keturunan Tionghoa, depan gue, tetangga kiri gue gitu kan. Jadi yang gue dapat ceritanya seperti itu, dia tuh selalu sendiri, dia tidak menikah, dan rumah itu kayak dipermasalahkan ketika dia menikah karena dia ini anak angkat. Dia sudah tua, dia tidak menikah, dia sudah tua, dia anak angkat. Dia diberikan rumah itu oleh bapak angkatnya, tapi ketika meninggal diperebutkan oleh anak kandung si bapak. Oh, jadi sengketa lah. Iya, sengketa. Makanya banyak gangguan sih situ ya maksudku. Kalau udah kan ya, udah tahu. Nanti ketika ada fotonya gue jelasin kenapa. Yang gue ngomong dulu, kenapa bunyi itu kebanyakan di lantai atas? Iya. Lu masih ingat ada gudang kan? Iya. Iya benar. Sorry, gue keskip. Di lantai atas itu memang ada gudang di dekat jemuran itu. Dan gue memang nggak pernah lihat sampai ke dalam. Jadi lo ngeliat dari foto ya, foto dikirimin sama gue. Itu gue langsung ngomong, ya ini tempatnya. Okay. Ketika mungkin sebelumnya udah dilakukan kayak bukan ritual ya, kayak apa sih namanya, kayak doa biar gimana sih maksudku, kayak di situ diadakan sembahyang dan sebagainya gitu loh maksudku, untuk
menetralisir dan biar tenang nenek ini, ya, mendiang ini. Makanya ketika di bawah bersih, pindah di atas. Oke. Ya intinya gangguan satu itu di atas itu. Terus yang kedua yang ketika lu ngejelasin kakinya Ivo itu kalau gue lihat ya ada bentuknya sih hitam tapi nggak gue ngomong gimana ya, nggak tinggi ya, tapi kayak orang tapi melata gitu. Iya. Jadi kayak orang tuh tapi melata gitu, tapi punya buntut, dan itu nabrak si Ivo itu yang tiba-tiba kakinya jadi nggak bisa jalan. Dan itu tempatnya di dapur kalau nggak salah gue, dapur atau kamar mandi itulah, antara itu. Kayaknya di kamar Lupa gua. di perjalanan dapur. Iya, ke karena daerah situlah. Karena yang gue inget lo ngomong yang di dapur yang perempuan yang nunjukin marahnya tuh. Oh iya, gue lupa inget. Dan sedangkan yang di kamar itu beda lagi. Oke, yang di kamar tuh beda lagi. Beda lagi. Iya, itu beda lagi. Itu nggak kita bahas ya Pak? Gua nggak mau ngebahas itu karena itu siapa Pak kalau gue nggak, maksud gue itu justru penunggu lebih lama. Makanya kenapa si mendiang tadi itu pindah di atas. Karena yang di bawah tuh udah ada isinya itu. Oke. Dan makanya kenapa bisa menyerupai, kalau menyerupai kan levelnya udah tinggi ya. Iya. Makanya bisa menyerupai beberapa orang gitu. Terus makanya yang tinggi hitam ngejar beberapa blok itu, ya itu bisa jadi yang tadi itu yang berekor. Ya, itu maksudku. Itu kalau sebenarnya kalau berdiri mah tinggi. Ada. Tapi nggak tahu ya, yang masuk ke gue, yang gambaran gue tuh kayak ngelihatnya tuh kayak perempuan, rambutnya tuh kayak nggak panjang banget, kayak segini. Berbentuk gitu, terus dia kayak menunjukkan ekspresi marah ke gue gitu. ngeliat ke atas kayak gini. Detail kulit dan sebagainya ada nggak? Enggak, kayak abu-abu aja, kayak buram gitu deh. Tapi ekspresinya lu masih marah, masih inget gue. Yang marah yang itu kan kayak ngomong gue nggak tahu ya, semarah itunya ya mungkin tidak nyaman dengan keberadaan kalian. Dan tetangga lu tadi mungkin ketika mention si aduh ada ya, mungkin sebelum lu juga banyak gangguan gitu. Oke. Intinya gini sih maksudku, kita nggak akan tahu tempat yang akan kita tepati, sejarah dan historinya seperti apa gitu. Kita nggak tahu, oh sebelumnya ada ini gitu. Apalagi di hotel kan, hotel itu lebih serem sebenarnya. Ternyata dulu ada yang dibunuh di situ kan, kita nggak tahu. Ya mungkin tapi lu dulu salam dan sebagainya tuh masih kan? Masuk Ke tempat itu masih normal biasa? Oh masih salam, sholat. Ya mungkin beda Maksudnya? beda cara urusan berdoa. Ya, beda caranya. Kalau gue sih seringnya gue mendapati kayak gitu. Ada yang kesurupan pun kalau kita doa dia nggak paham juga percuma. Tapi sekarang udah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Gimana ya, gue setelah kejadian gue yang dulu tuh gue lebih sensitif memang kan. Pindah ke kosan baru, nggak ada gangguan yang dari kontrakan lama sih, tapi gue nggak tahu tiba-tiba mungkin karena kondisinya gue lagi kotor gitu kan, gue ngeliat ada yang jalan, sayang bangke goblok. Tapi lu seru kan? Seru sih, pantulan loh. Nyebrang aja dia, nyelos gitu. Dari tadi. Akhirnya kita selesai juga setelah mendengarkan cerita menyeramkan Mbak Zita ini. Lumayan kan? Dari tadi saya merinding mulu ya. Saya juga. Tapi untungnya tidak ada yang mengganggu kita. Alhamdulillah. Oke, kita akan mencari cerita-cerita horor dan serem lainnya. Kalau kalian punya cerita, silahkan boleh sharing di sini. Nanti siapa tahu bisa inspiring ya.
Bener. Mana tahu gue muncul lagi menceritakan kisah-kisah gue. Dia ceritanya banyak. Banyak. Oke, Oke. sampai jumpa, ketemu di episode lainnya. Thank you. Bye. Tetap di Ojo Ojo Sompral.